Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Yang topik utama dalam presentasi ini adalah membandingkan psikologi Wundt, strukturalisme teacher, fungsionalisme William James, dan behaviorisme. Baiklah, sebelum memasuki acara, perkenalkan nama saya Muhammad Sarnur Basra selaku moderator, dan acara selanjutnya pemaparan materi dari psikologi Wundt yang akan dibawakan oleh saudara kami. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan psikologi Wundt. Wilhelm Wundt dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1832 di Neckarau, Jerman. Wundt berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pastor, ahli sejarah, dan pernah memimpin Universitas Heidelberg. Ibunya seorang ilmuwan dan juga pegawai pemerintah, dan kakeknya seorang profesor dalam bidang sejarah di Universitas Heidelberg. Namun demikian, masa kecil Wundt tidak cukup bahagia. Tujuan ilmu psikologi versi Wundt. Menurut Wundt, ilmu psikologi memiliki beberapa tujuan. Hergen Hahn pada tahun 2009 menyebutkan 2 tujuan dari ilmu psikologi versi Wundt, yaitu menemukan elemen dasar dari kesadaran dan menemukan hukum yang mengendalikan elemen-elemen kesadaran tersebut sehingga menyatu menjadi kesadaran yang lebih kompleks. Eksperimen yang dilakukan oleh Wundt di laboratorium, yang pertama adalah kesadaran sebagai subjek matter, yang kedua persepsi dan apersepsi, yang ketiga adalah Volcker psikologi. Mungkin itu pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, kepada saudara Muhammad Ghazali. Materi selanjutnya adalah strukturalisme. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Fikri Haikal. Saya akan menjelaskan tentang strukturalisme. Strukturalisme awalnya dikemukakan oleh Edward B. Titchener. Titchener lebih fokus meneliti elemen-elemen mental atau pikiran dan hubungan mekanisnya melalui proses asosiasi, bertolak belakang dengan pendapat Wundt. Tugas utama ilmu psikologi ada 3. Yang pertama, mereduksi pengalaman kesadaran manusia menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Kedua, menentukan hukum-hukum yang berlaku untuk elemen tersebut. Ketiga, menghubungkan elemen-elemen tersebut dengan kondisi fisiologisnya. 3 kondisi atau keadaan dasar dari kesadaran diri. Yang pertama, sensasi elemen dasar dari persepsi seperti suara, bau, citra, atau pengalaman lain yang ditimbulkan dari objek fisik di lingkungan. Yang kedua, image elemen dari ide diperoleh melalui pengalaman yang tidak terjadi pada saat ini. Yang ketiga, efeksi elemen emosi didapatkan melalui pengalaman seperti cinta, benci, dan sedih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang dipaparkan. Selanjutnya adalah fungsionalisme. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wes Aisi. Saya akan membawakan materi tentang fungsionalisme. Fungsi nasionalisme lahir karena William James menolak atau tidak setuju dengan adanya strukturalisme, karena menurut James, Wundt terlalu fokus kepada struktur kesadaran, sedangkan James memfokuskan tentang fungsinya kesadaran tersebut. Pemikiran tokoh yang sejalan maupun tidak sejalan dengan tokoh atau aliran lainnya ada 4. Pertama, William James sendiri sebagai pendiri teori fungsionalisme. Kedua,
Hugo Masterberg dan Grant Vince dan Hal dan John Deere. Saya jelaskan tentang William James. William James sebagai pendiri dari fungsionalisme karena menolak atau tidak setuju dengan pemikiran Wood. Ada pula penyampaian kritikan tentang strukturalisme yang fokuskan Wood, yaitu satu, kesadaran merupakan sesuatu yang sifat personal. Kedua, kesadaran bersifat begitu sehingga tidak bisa dibagi menjadi ketiga, kesadaran merupakan bersifat yang statis. Keempat, kesadaran itu bersifat selektif, artinya orang yang berada dalam situasi dan kondisi yang sama belum tentu memiliki pengalaman dan kesadaran yang sama. Yang terakhir, sudah pasti kesadaran bersifat fungsional. Sedangkan Hugo Masterberg merupakan asisten Wood pada masa itu. Bagi Masterberg, keinginan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan secara sadar, tapi keinginan merupakan produk dari aktivitas tubuh sehingga tidak mungkin bisa dikendalikan. Ketiga, ada Granville Stanley Hall. Psikologi yang dikembangkan Hall bukan semata-mata psikologi yang berbasis di fisiologi seperti psikologinya Wundt atau Titchener. Psikologi Hall digambarkan psikologi komparatif atau psikologi yang didasari oleh teori evolusi, seperti halnya James dan psikologi sejarah. Keempat, ada John Dewey. Persamaan dan perbedaan pemikiran Dewey dengan keduanya itu seperti halnya James. Dia menganggap penting pengalaman dan dalam situasi yang alami sebuah pengalaman harus dipahami. Kedua, dia menaruh kritik terhadap elementarisme yang membagi pengalaman dalam beberapa bagian seperti stimulus dan respon. Sekian dari saya kembalikan ke Bodan. Baiklah, terima kasih atas materi yang dipaparkan, dan materi selanjutnya adalah behaviorisme yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sebelum saya memasuki materi ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Sarnur Basra, dan di sini saya akan menjelaskan tentang behaviorisme. Sebelum kita memasuki lebih jauh tentang apa itu behaviorisme, kita harus mengetahui apa pengertian behaviorisme tersebut. Yaitu behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek mater penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Sebagai salah satu parameter yang harus dipenuhi jika ilmu psikologi ingin dianggap sebagai ilmu, ada tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.B. Watson. Selanjutnya adalah 3 klaim kebenaran behaviorisme, yaitu yang pertama adalah psikologi bukan merupakan science of mind, tapi science of behavior. Yang kedua adalah behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal, bukan karena faktor internal seperti motivasi, pikiran, dan lain-lain. Ketiga adalah behaviorisme mengembangkan teori-teori yang menggunakan istilah-istilah perilaku atau hubungan dengannya. Baiklah, materi selanjutnya adalah perkembangan behaviorisme. Menurut Schultz, pada tahun 2010, behaviorisme ini berkembang dalam 3 tahap, yaitu yang pertama adalah behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal adalah tahapan awal terbentuknya behaviorisme sampai dengan tahun 1930-an. Pada tahap pertama ini, behaviorisme sangat radikal, yaitu hanya fokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Dan tokoh-tokoh yang menganut behaviorisme radikal adalah, yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov. Pada tahun 1849 sampai 1936, Pavlov lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Pavlov berasal dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, Pavlov dikenal sebagai anak yang cerdas. Pavlov kuliah di fisiologi di University of
St. Petersburg dan kemudian selesai pada tahun 1875. Yang kedua adalah John Broad Watson pada tahun 1878 sampai 1958 maksud saya. Watson lahir di Granville, South Carolina, Amerika Serikat dari seorang ibu yang religius dan bapaknya yang seorang pemabuk. Di sekolah, Watson termasuk siswa yang selalu bikin onar dan pernah masuk penjara. Namun demikian, karena koneksi ibunya, Watson diterima di Furman Colleges pada tahun 1894 dan mendapatkan gelar master pada tahun 1899. Tokoh yang ketiga adalah Edward Lee Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Thorndike termasuk pakar psikologi kelahiran Williamsburg, Amerika Serikat. Ia dilahirkan pada tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal pada tanggal 9 Agustus 1949. Dan yang tokoh terakhir adalah Vladimir M. Bakhterev pada tahun 1857 sampai 1927. Bakhterev lahir pada tanggal 20 Januari 1857 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1927. Bakhterev adalah seorang neurolog atau psikiatris berkebangsaan Rusia. Dia dikenal sebagai pendiri laboratorium psikologi pertama di Rusia dan bersama dengan Ivan Skenov dan Ivan Pavlov membangun psikologi Rusia. Selain itu, ia pun pernah diangkat sebagai profesor pada penyakit mental di University of Kazan, sebagai pimpinan dari rumah sakit jiwa di Military Medical Academy dan pendiri dari Psychoneurological Institute yang kemudian berganti nama menjadi Bakhterev Institute. Dan pembahasan selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Luna. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan dari tentang neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme ini bersumber dari gagasan Tolman, Bull, dan Skinner pada tahun 1930 sampai 1960-an. Pada tahapan ini sudah ada pengaruh logikal positivis. Pandangan yang sudah mengakui adanya dua jenis sains, yaitu sains empiris dan sains rasio. Pada tahap kedua, behaviorisme sudah mengakui kontribusi faktor kognitif pada perilaku. Tokoh-tokoh neo-behaviorisme ada tiga. Yang pertama, Edward Chase Tolman. Tolman lahir di Massachusetts pada tanggal 14 April 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Awal ketertarikan Tolman terhadap psikologi ketika mengikuti kursus yang disampaikan oleh Robert Youngkes yang merupakan peneliti psikologi hewan dan pengikut pikiran Ivan Pavlov, serta membaca buku William James yang berjudul Principles of Psychology. Ketertarikannya pada psikologi semakin bertambah, terutama setelah menjadi mahasiswa di Harvard University. Di Harvard University, Tolman belajar ilmu psikologi dari Edwin B. Holt. Gelar doktor dalam bidang psikologi diperolehnya di Harvard University pada tahun 1915 dengan disertasi mengenai retroactive inhibition. Clark Leonard Poole. Poole dilahirkan pada tanggal 24 Mei 1884 di New York.
dan meninggal pada tahun 1952 karena serangan jantung. Hull berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Karena masalah ekonomi tersebut, Hull beberapa kali harus berhenti dari sekolahnya. Kesehatan Hull pun tidak terlalu baik. Hull menderita tifoid dan mengalami gangguan penglihatan. Schultz dan Schultz 2011 menyebutkan bahwa motivasi berprestasinya yang sangat besarlah yang membuat Hull bisa meraih kesuksesan dalam karirnya. Kontribusi Hull terhadap psikologi termasuk luar biasa. Hull menulis buku tentang aptitude test pada tahun 1928, tentang 1928 Deductive Theory of Rote Learning pada tahun 1940, Principles of Behavior pada tahun 1943, A Behavior System pada tahun 1952. Yang kedua, Edwin Ray Goodyear. Goodyear lahir di Lincoln, Nebraska pada tanggal 9 Januari 1886. Goodyear mendapatkan gelar BA pada bidang matematika di University of Nebraska pada tahun 1910 dan mendapatkan gelar MA pada bidang filsafat di University yang sama. Yang terakhir, B.F. Skinner. Skinner dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1904 di Pennsylvania dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Skinner sebenarnya diharapkan untuk mengikuti jejak orang tuanya yang bergelut dalam masalah hukum. Namun, Skinner justru tertarik pada ilmu sastra dan sangat ingin menjadi seorang penulis novel. Sampai Skinner sadar bahwa kemampuannya dalam menulis ternyata tidak terlalu bagus dan ketertarikannya tersebut lebih pada aktivitas menceritakan dan menggambarkan perilaku manusia, sehingga Skinner kemudian mencari hal yang memiliki kehidupan. Oke, materi yang selanjutnya sosio-behaviorisme. Tahap sosio-behaviorisme yang digagas oleh Arnold Bandura dan Rotter pada tahun 1960 sampai 1990-an. Bandura mengkritik behaviorisme radikal yang menganggap hubungan antara perilaku dan lingkungan bersifat deterministik. Ia menawarkan social learning theory yang meyakini terjadinya interaksi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan, serta perilaku manusia bisa diperoleh melalui modeling. Tokoh-tokoh pada sosio-behaviorisme yang pertama, Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Pada tahun 1949 mendapatkan gelar BA dalam bidang psikologi di University of British Columbia. Gelar doktor pada bidang psikologi klinis diperolehnya di University of Iowa pada tahun 1952, dan di University of Iowa, Bandura mulai tertarik dengan learning of behaviorism. Pada tahun 1953, Bandura mulai mengajar di Stanford University sampai sekarang. Pada tahun 1973, Bandura menjabat sebagai Presiden APA, dan atas kontribusinya ia mendapatkan award dari APA pada tahun 1980. Dan tokoh yang terakhir yaitu Julie B. Rotter. Rotter lahir di Brooklyn, New York. Ketertarikannya terhadap psikologi pada masa sekolah menengah atas ketika membaca buku Freud and Adler. Pada tahun 1941, Rotter menyelesaikan sekolah dokternya di Indiana University pada bidang psikologi klinis.
Ia kemudian bekerja di Ohio State University dan disinilah Rothern mengembangkan social learning teorinya Bandura yang menggabungkan antara teori belajar dan teori kepribadian. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas materi yang sudah dijelaskan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.